Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lor? Apa kabar lor semuanya hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan bagi para sahabat yang sedang sibuk mencari pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan, dan bagi para sahabat yang kurang sehat, semoga disegerakan sehatnya, dan tentunya sahabat harus berbahagia, asik berbahagia. Nah, para sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan berbagi perihal penting buat para sahabat bagi kalian yang ingin mengkonsumsi atau beli produk dari TNC. Jadi sebelum para sahabat membeli produk, wajib para sahabat simak video ini sampai dengan selesai, dan ini sangat penting sekali. Ya, ini sangat penting. Nah, sebelum saya mulai, maka saya mau mengajak para sahabat untuk berselawat. Kita selalu biasakan berselawat, karena itu adalah salah satu bahwa kita sedang rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para sahabat-sahabat semuanya, hari ini kalian harus simak sampai dengan selesai, karena ini sangat penting, menyangkut bahwa perusahaan itu adalah peduli dengan para konsumen-konsumen dan para pelanggan-pelanggan yang pencinta produk-produk dari TNC. Terutama yang sering kali kita temui di lapangan adalah ada yang sering kali diecer produk spirulina, ya, dan juga Vitalin, ada juga Jiangxi, ya, dan itu seringkali ada yang dipasarkan dengan secara eceran, dan ada juga yang membentuk atau merubah, menyamar dan mengganti kemasan dengan yang berbeda, sehingga menghilangkan fisik, ya, menghilangkan fisik sejatinya bahwa produk TNC kemasan yang asli hanya seperti ini, dan itu seringkali terjadi ditemui di lapangan, diganti dengan kemasan yang berbeda. Nah, ini sangat penting sekali bahwa akhir-akhir ini perusahaan di bulan September sedang sibuk-sibuknya memberikan sebuah himbauan kepada para distributornya untuk tidak mengulangi kembali, ya, tidak mengulangi kembali, karena ini sangat penting dan ini adalah menyangkut kode etik cara berjualan juga. Nah, jadi yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan apa saja. Nah, jadi para sahabat, Anda harus lihat ini baik-baik, ya. Nah, coba Anda lihat di layar saya, di layar handphone Anda itu, coba lihat. Yang pertama kita bahas dulu yang boleh, ya. Yang pertama, bahwa harap mengunggah foto atau video atau musik yang telah memiliki izin dari pemilik hak cipta, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat membagikan dan menyebarkan informasi video ataupun
kegiatan lainnya dari akun media sosial atau website resmi dari TNC. Ketiga, sosial media pribadi digunakan untuk berbagai pengalaman pribadi mengenai bisnis dari produk TNC. Keempat, gunakan sosial media TNC atau Celestion untuk mendapatkan panduan edukasi mengenai perusahaan TNC, fungsi dan nutrisi produk, tipe-tipe dan aktivitas kesehatan. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, tumbuhkan sosial mediamu secara alami dengan secara rutin berinteraksi dan membangun ketertarikan masyarakat untuk bergabung di bisnis ini. Itu ya. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang keenam. Pelajari lebih lanjut syarat dan ketentuan dari tiap platform sosial media untuk menghindari terkena pasal pelanggaran. Itu ya. Lalu yang ketujuh, sosial media atau mitra usaha boleh memakai nama pribadi di akun sosial media mereka bagi mereka yang mau memasarkan. Oke. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Di garis bawahi, ini yang tidak boleh. Pertama, berjualan garing promosi garing iklan di marketplace. Di garis bawahi di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Atau berjualan di toko, eceran dan website. Itu yang tidak boleh. Di garis bawahi. Poin yang pertama ini poin yang paling penting. Bahwa poin pertama tadi berjualan garing promosi garing iklan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain itu atau berjualan di toko, eceran dan website itu tidak boleh. Perusahaan sudah memberikan himbauan. Jadi perusahaan memberikan himbauan seperti itu kenapa? Karena peduli dengan para sahabat agar tidak menjadi korban. Dikhawatirkan nanti Anda menemukan membeli produk yang palsu tetapi mengatasnamakan produk TNC. Nah, itu. Lalu yang tidak boleh lagi yang kedua adalah berjualan di bawah harga yang sudah ditentukan oleh TNC. Nah, ini garis bawah ini. Bahwa perusahaan TNC sudah memiliki harga ketetapan, harga standar nilai jual nasional. Jadi sama harganya. Jadi tidak akan mungkin kalau ada produk TNC yang asli dijual dengan di bawah harga ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kalau ada itu sudah tidak masuk akal dan bahkan harga dari penjualan produk TNC pun tidak boleh ditambahkan. Jadi kita benar-benar harus mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan. Ini yang harus para konsumen harus benar-benar paham. Ya. Ketiga, menggunakan gambar atau testimoni yang membuat orang lain salah paham terhadap produk maupun bisnis TNC. Yang tiga ini, menggunakan gambar atau testimoni yang membuat orang lain salah paham terhadap produk maupun bisnis TNC. Itu yang tidak boleh. Keempat, memposting kalimat atau gambar tidak benar, menyesatkan, artinya itu bisa melebih-melebihkan, ya. Atau tidak senonoh atau asusila, memfitnah atau berunsur yang negatif. Yang kelima, yang tidak boleh lagi, menggunakan alat bantu pemasaran yang belum diverifikasi oleh TNC. Itu ya. Keenam, menggabungkan atau memodifikasi produk TNC dengan produk lain. Tuh. Termasuk di dalamnya membuka kemasan produk dan dijual secara ecer. Ingat, itu udah jelas banget ya, perusahaan tidak membolehkan. Jadi kalau Anda masih nekat atau masih ngotot mau ini ya itu sakarepmu. Tapi perusahaan udah kasih tahu. Terus, mengubah merek dagang atau logo TNC dan merusak barcode produk TNC. Nah, jadi artinya bahwa produk-produk TNC itu hanya kemasan seperti ini. Kalau kalsium 1 seperti ini. Kalsium sutang seperti ini. Kalsium for children seperti ini. Zinc seperti ini. Spirulina seperti ini. Mooncor seperti ini. Chitosan seperti ini. Renopas seperti ini,
Nah, jadi produk-produk TNC itu kemasannya hanya seperti ini yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi tidak sembarangan. Ya. Karena untuk merubah bentuk atau kemasan itu melalui prosedur dan proses yang panjang, bukan dulu pada tahun 2017 contoh kalsium TNC itu warnanya agak kecoklatan, sekarang udah ganti kemasan jadi putih. Ya. Nah, itu melalui tahapan dan harus diajukan lagi perubahan kemasan, ya. Jadi tidak asal sembarangan seenaknya perusahaan merubah kemasan, enggak seperti itu. Jadi semua ada sistemnya, ada prosedur perundang-undangan yang harus diikuti, ya. Untuk merubah kemasan itu harus diajukan perubahan. Nah, di dalam draft rumah tangga perusahaan itu sendiri kan ada rancangannya. Oke. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi yang boleh dan tidak boleh tadi ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kalian bahwa ada yang namanya himbauan. Ada himbauan. Nah, ini mari kita simak sama-sama ya. Ditujukan kepada mitra usaha, stokis dan kantor cabang TIANS Indonesia. Dari Business Development TIANS Indonesia, perihal garis bawahi, perihal himbauan untuk tidak memasarkan produk TIANS di marketplace, dikeluarkan surat himbauan ini pada tanggal 22 September 2020. Berdasarkan surat dari APLI, ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan Kementerian Perdagangan nomor 434-PD-SD-2-SD-08-2020. Dengan ini manajemen TIANS Indonesia menghimbau kepada seluruh mitra usaha TIANS untuk tidak memasarkan produk TIANS melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, dan lain-lain. Garis bawah ya. Ketentuan pendistribusian barang secara langsung sudah diatur dalam Permendag 70 tahun 2009. Ya, saya ulang lagi. Sudah diatur dalam Permendag 70 tahun 2019 dan dalam peraturan tersebut ada larangan untuk menjual atau memasarkan barang yang tercantum dalam lampiran SIUP, ya, Surat Izin Usaha Penjualan KBLI 47999 melalui saluran distribusi tidak langsung dan online marketplace. Mengingat pentingnya himbauan ini demi kemajuan industri penjualan langsung (MLM multi level marketing), diharapkan para mitra usaha mematuhi peraturan ini dan mensosialisasikan ke jaringan-jaringannya masing-masing. Ya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 22 September 2020, Business Development TIANS Indonesia. TIANS Indonesia Asia Pacific Region. Nah, jadi seperti itu para sahabat. Sebelum kalian beli, sebelum kalian pakai produknya, kalian wajib tonton video ini sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas. Jangan sampai kita nanti tergiur dengan harga murah, kita langsung beli saja. Dan kita pun tidak tahu kualitas yang dijual eceran itu apakah masih bagus atau tidak, apakah masih layak dipakai atau tidak. Itu terutama apalagi kapsul. Terkadang orang langsung telan-telan aja nggak taunya di dalamnya udah beku, udah dibuka lebih dari 3 bulan, 4 bulan. Ya, bahkan warna sudah juga berubah, bau juga sudah berubah. Nah, jadi perusahaan mengeluarkan himbauan seperti ini adalah salah satu bahwa perusahaan itu peduli dengan para konsumennya. Jadi perusahaan itu sayang sama kalian, sama masyarakat. Jadi perusahaan itu peduli. Nah, sekarang giliran kita yang harus peduli juga sama diri kita. Gitu ya. Jangan karena kita tergiur dengan harga murah, iming-iming dan segala macam, padahal perusahaan sudah mengeluarkan harga standar nasional yang udah serentak tuh, harganya sekian-sekian semua. Nggak ada yang harganya tidak boleh dijual di bawah harga distributor, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh ditambahkan atau disamarkan, apalagi merubah dalam bentuk kemasan, itu nggak boleh. Terutama yang sering kali dijadikan eceran itu adalah satu, yang sering saya temui adalah spirulina, Vitalin, Jiangxi,
Nah, itu seringkali saya temu bahwa di marketplace itu banyak yang jual eceran, 10 kapsul sekian, 10 kapsul sekian, 10 kapsul sekian, atau sekian sekian saset, sekian saset gitu loh ya. Itu yang sering saya temui di marketplace. Bahkan ada yang merubah kemasan, ada yang NutriKids padahal isinya kalsium for children plus zinc gitu. Seringkali saya menemukan seperti itu yang masuk di WhatsApp saya, "Pak, ini asli atau tidak?" "Pak, asli." "Kayak kamu beli gimana?" Bahkan tadi pagi ada yang beli, "Pak, saya beli untuk kulit dapat dikasih zinc sama apalah gitu." Tadi saya lupa. Lah, kamu nggak ngeliat foto dan sebagainya ya? Ya saya bilang kamu seperti beli kucing dalam karung. Yang jelas kan namanya kita mau beli dan kita tuh harus tahu dulu benar mana kemasannya, isinya berapa, dan kegunaannya ini apa, cara pakainya gimana, dan itu harus tahu dan harus paham ya. Nah itu sahabat ya, jadi itu himbauan dari perusahaan untuk para konsumen harus cerdas, dan ini juga berlaku untuk para distributor. Jadi berbisnislah secara sehat, berbisnis jujur, dan para konsumen pun harus bijak dalam membeli ya, harus disaring betul, cari informasi yang sebenar-benarnya. Nah itulah informasi kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika kalian like, subscribe ke Inggrisan. Jadi sebelum para sahabat tinggalkan video ini dan kalian suka, silakan di like, share, and subscribe yang tulisan abang-abang dipencet jadi warna abu-abu. Nah itu saja dari saya sahabat, saya undur pamit nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur?